warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ibrahima khalila. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyya wa rasula. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man ihtada wa la haula wa la quwata illa billahil ladzi qad allama. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala Ibnu Khaldun at-tarikh umul ulum. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai yang senantiasa kita hormati, Bapak Ibu jamaah salat maktubah, salat ratib, khususnya salat subuh di Masjid Nurus Sa'adah, yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan tidak ada alangan satu apapun, istiqomah dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari yang sejuk, hari yang indah, hari yang menyenangkan, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca salawat, dengan memperbanyak ittiba, mengikuti sunnah-sunnah dan jejak-jejaknya, kita nanti akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini belum minggu terakhir ya, tapi karena satu dan lain hal saya harus maju. Jadi di minggu ketiga, dan tema yang penting untuk menjadi renungan kita bersama ini berkaitan dengan sejarah. Kenapa kita perlu belajar sejarah? Allah berfirman dalam satu ayat, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian pada Allah Subhanahu wa taala, dan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah, pandanglah, pelajarilah, cermatilah ma qaddamat, apa-apa yang sudah terjadi, yang sudah berlalu. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masing-masing kita pasti punya sejarah, tergantung usia kita. Kalau kita usianya 50 tahun, berarti kita sudah membuat sejarah selama 50 tahun. Kalau kita usianya 60 tahun, berarti kita sudah mengukir sejarah selama 60 tahun. Karena apa? Karena sejarah adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa-masa yang lalu, dan Allah memerintahkan kita untuk belajar. Bahkan salah seorang ulama, yaitu Ibnu Khaldun, beliau mengatakan bahwa at-tarikh umul ulum, sejarah adalah sumbernya ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang banyak ilmunya, maka menjadi penting untuk banyak belajar tentang sejarah. Dan Al-Quran hampir sebagian besar ayat-ayatnya
membicarakan tentang sejarah kehidupan para nabi, kehidupan umat-umat sebelum Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita sebagai umat Islam, kita penting untuk belajar banyak tentang sejarah-sejarah kehidupan orang-orang terdahulu sebelum kita. Lah, salah satu di antara sejarah yang penting untuk kita renungkan pagi hari ini adalah sejarah Nabi kita, Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa kita penting belajar tentang sejarah Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim itu banyak sekali disebut dalam Al-Quran. Peran-peran, ikhtiar-ikhtiar, upaya-upaya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, terutama dalam meletakkan pondasi-pondasi ajaran Islam, pondasi-pondasi akidah Islam, itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Paling tidak ada 4 hal yang bisa kita telusuri siapa Nabi Ibrahim itu. Pertama, dalam satu riwayat Nabi Ibrahim dikatakan Abul Anbiya. Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Coba kita bayangkan, para nabi punya umat dan punya generasi, dan ternyata banyak sekali nabi-nabi itu yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Ini disebutkan dalam beberapa ayat. Misalkan dalam satu ayat, walaqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahu mulkan azima. Walaqad ataina, dan sungguh-sungguh telah aku berikan ala Ibrahim, kepada keluarga Nabi Ibrahim, al-kitabah, kitab suci, wal hikmata, dan kenabian, wa atainahum, dan aku berikan kepada mereka mulkan azima, kekuasaan yang besar. Ini satu ayat menggambarkan bahwa keturunan Nabi Ibrahim itu diberi kitab suci, ditetapkan sebagai nabi, dan diberi kekuasaan untuk menuntun umat manusia di dunia. Makanya dalam satu riwayat yang lain, keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi dari 25 nabi itu ada 19, Pak. Berarti mayoritas para nabi dari 4 generasi itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim alaihis salam. Makanya kita perlu untuk mengenang. Mengenang itu artinya apa? Menghormati, menghargai, mengapresiasi bahwa Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang banyak sekali menuntun umat manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat keturunan-keturunannya. Dalam ayat lain, wa wahabna lahu ishaq wa yaqub wa ja'alnahu dzurriyyatan wal kitaba wa atana ajran adzim. Ini di ayat yang lain juga disebutkan. Wa wahabna lahu, dan aku berikan kepada Nabi Ibrahim Ishaq wa Yaqub, yaitu keturunan Ishak dan Yakub, nabi. Wa ja'alna dzurriyyatahu, dan aku jadikan keturunan Nabi Ibrahim itu menjadi kitabah, orang-orang yang mendapat kitab. Wa atainahu fid dunya wal akhirah, dan aku berikan pahalanya untuk Nabi Ibrahim itu di dunia dan di akhirat. Nah, ini juga menggambarkan bahwa Nabi Ibrahim itu diberi anugerah yang sangat banyak oleh Allah, yaitu anugerah anak cucunya dijadikan sebagai nabi, dan anak cucunya diberi kitab-kitab suci, dan anak cucunya itu diberi pahala yang ada di dunia maupun di akhirat.
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bahkan di ayat yang lain Nabi Ibrahim itu dikatakan sebagai bapak pembimbing umat manusia atau imam. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala, Allah berkata, inni ja'iluka, aku jadikan engkau Ibrahim linnasi, bagi seluruh umat manusia, imaman, sebagai imam. Nah, ini pertama, bahwa Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya dan Abun Nas, bapaknya para nabi dan bapaknya para manusia. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim adalah bapak perintis. Perintis itu apa? Ya, orang yang terluka. Misalkan dalam satu ayat, Nabi Ibrahim adalah perintis membangun Ka'bah, dan Ka'bah itu jadikan sebagai tempat umat Islam berkumpul. Dalam satu ayat Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id, dan ketika Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah, wa Ismail, bersama putranya Ismail, maka setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah selesai, kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Rabbana, ya Allah, Tuhan kami, taqabbal du'ana, terimalah doa-doa kami, innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, ini doa Nabi Ibrahim yang sangat berkah, penuh berkah sampai kepada kita. Dalam satu tafsir, sahabat Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim itu artinya 3. Pertama, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Nabi Ibrahim berdoa agar Ka'bah itu jadikan sebagai tempat untuk berkumpulnya umat Islam dari seluruh dunia. Dan alhamdulillah ternyata sampai hari ini seluruh umat Islam melaksanakan ibadah haji tumplek blek di Masjidil Haram, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Ini adalah berkat doanya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Kemudian yang kedua, menurut sahabat Ibnu Abbas, bahwa lingkungan Ka'bah adalah lingkungan yang sangat aman, sangat nyaman, sangat menyenangkan. Makanya dalam Quran dikatakan, wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, kana, maka orang itu amina, merasakan aman, merasakan nyaman, merasakan sesuatu yang lain dari yang lain. Inilah sebabnya makanya orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, pada umumnya mereka ingin sekali berkunjung lagi. Kenapa? Ada suasana lain yang mungkin orang yang belum pernah tidak pernah merasakan. Tapi bagi orang yang sudah pernah, itu rasanya ingin sekali sering pergi untuk menengok Baitullah. Nah, ini doanya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Kemudian yang ketiga, menurut sahabat Ibnu Abbas, bahwa doa Nabi Ibrahim yang ketiga adalah agar keturunannya Nabi Ibrahim ketika datang ke Ka'bah, ketika berdoa dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak sekalian, ini betapa besarnya peran apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bagi kita umat Islam. Di ayat yang lain juga dikatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi yang pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kurban sebagaimana yang lalu kita laksanakan. Jadi ketika orang diperintahkan untuk kurban, maka siapa manusia pertama yang berkurban? Adalah Nabi besar Nabi Ibrahim alaihis salam.
Meskipun bentuknya menyembelih hewan, tetapi hakikatnya Nabi Ibrahim itu pertama kali diuji oleh Allah ketaatannya, ketakwaannya. Karena hakikat kurban adalah at-ta'at. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim yang ketika belum berkorban, dia mengatakan saya berkorban dengan 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Kemudian umatnya Nabi Ibrahim memuji, wahai Ibrahim, hebat sekali kamu, korbannya begitu besar. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, jangankan hewan ini, anak saya pun kalau Allah perintah untuk saya sembelih akan saya sembelih. Ternyata omongan Nabi Ibrahim ini didengar oleh Allah, kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak-anaknya. Jadi Bapak sekalian, urusan menyembelih anak ini kan bukan urusan kurban, tapi urusan ketaatan. Karena ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim belum tahu bahwa nanti akan digantikan oleh seekor kambing. Yang tahu Nabi Ibrahim adalah bahwa disuruh untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini Nabi Ibrahim diuji, ya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya bahwa ketika kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim adalah kita mengikuti ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita melaksanakan ibadah sholat di tahiyat akhir, kita selalu berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita selalu mohon kepada Allah, mendoakan Nabi Muhammad dan keluarganya, sekaligus juga mendoakan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini artinya apa Bapak sekalian? Artinya bahwa ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW itu adalah merupakan warisan, meneruskan apa-apa yang sudah dicontohkan, dirintis oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Makanya Allah menyuruh kepada Muhammad, hai Muhammad, katakan bahwa apa yang kamu lakukan itu bukan yang baru, tapi merupakan kelanjutan dari ajaran-ajaran Rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran dikatakan, Kul ma kuntu bid'am minar rusul. Kul, katakanlah, wahai Muhammad, ma kuntu, bukanlah aku ini bid'an, membuat hal-hal yang baru minar rusul, dari rasul-rasul, nabi-nabi sebelum aku. Nah, ini menggambarkan bahwa apa yang kita lakukan saat ini yang dituntun oleh Nabi besar Muhammad SAW ini merupakan warisan, meneruskan apa yang sudah dirintis oleh bapak kita, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Makanya kita semuanya bersyukur, mbah kita Nabi Ibrahim itu sudah banyak sekali berdoa kepada Allah, yang intinya adalah mendoakan keturunannya, termasuk umat-umatnya, termasuk kita semua. Makanya dalam Quran itu doanya Nabi Ibrahim itu banyak, Pak. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, di antaranya. Rabbi, ya Allah Tuhanku, ij'alni, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga dari keturunan-keturunanku. Ini kalau kita yang berdoa mungkin biasa, tapi karena ada doa seorang nabi, ya langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya, kita bersyukur apa yang kita rasakan hari ini banyak sekali yang itu adalah merupakan doa-doa Nabi Ibrahim alaihis salam.
Rabbi alhiqni minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah aku dan umatku, keturunanku bagian dari orang-orang yang soleh. Kita menjadi orang soleh, diantaranya juga berkah doanya Nabi Ibrahim alaihis salam. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim disebut dalam sejarah sebagai Abu at-Tauhid, bapaknya tauhid, bapaknya akidah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling keras berdakwah tentang akidah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Ibrahim begitu kuat, begitu keras dalam berdakwah tentang akidah? Karena Nabi Ibrahim punya bapak. Bapaknya namanya Azar atau Taroh, yang ternyata bapaknya sendiri adalah orang penyembah berhala. Coba Bapak Ibu bayangkan, seorang anak yang sangat soleh, sangat taat kepada Allah, tetapi punya ayahnya kafir, menyembah berhala. Nabi Ibrahim itu sangat terpanggil. Akhirnya dikatakan dalam Quran, qala ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Di dalam Quran dikatakan begitu. Nabi Ibrahim itu menyeru kepada ayahnya, bertanya, berontak. Ya abati, hei bapakku. Ini namanya anak sama orang tua. Di satu sisi orang tuanya sendiri harus hormat, harus patuh, tetapi di saat yang sama akidahnya bertolak belakang yang sangat tidak cocok. Makanya Nabi Ibrahim berkata, ya abati, hei bapakku, lima tak butuh, kenapa engkau menyembah malayasma, suatu yang tidak pernah mendengar, walibsir, dan suatu yang tidak pernah melihat, walayughni anka syai'a, dan menyembah suatu yang tidak pernah memberikan kecukupan kepada engkau. Ini protes dan setengah mengingatkan. Akhirnya di ayat yang lain Nabi Ibrahim menjelaskan pada bapaknya, bapakku, sembahlah Tuhanku. Jadi Nabi Ibrahim itu mengajak kepada ayahnya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah Allah itu? Nah ini. Kemudian Nabi Ibrahim berkata yang diabadikan dalam Quran, alladzi khalaqani wa huwa yahdin walladzi yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu fa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin walladzi yatma'u yaghfira li khati'ati yaumiddin. Nah, ini intinya apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya, ingin mengingatkan 5 hal. Bapakku, Tuhanku adalah satu, alladzi khalaqani wa huwa yahdin, yaitu zat yang telah menciptakan aku, menciptakan kita semua, menciptakan manusia, termasuk menciptakan Bapa, wa yahdin, dan memberikan petunjuk kepada umat manusia. Dan ini nyun sewu bapak-bapak sekalian, pertama yang harus kita ketahui tentang Allah adalah bahwa Allah itu telah menciptakan manusia dan memberi hidayah kepada manusia. Memang ayat ini ditujukan kepada bapaknya Ibrahim, tapi hakikatnya ditujukan kepada semua umat manusia. Alladzi khalaqani, yang telah menciptakan aku dan zuriyahku, maksudnya begitu. Wa yahdin, dan memberikan petunjuk kepada aku dan keturunanku. Bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita bicara hidayah, dalam satu kitab itu dijelaskan hidayah yang Allah berikan kepada kita ada 4. Satu namanya hidayah ghoriziyah. Apa ghoriziyah? Ghoriziyah itu artinya insting. Setiap manusia bahkan hewan
Secara kodrati, secara sunatullah diberi insting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insting itu apa Pak kira-kira? Naluri. Misalkan kita sejak kecil sampai besar punya anak. Kira-kira kita pernah kursus bikin anak apa tidak? Tidak pernah ya. Tapi kenapa bisa buat anak? Ini karena apa? Karena insting. Jadi banyak sekali apa yang kita lakukan ini berdasarkan insting atau naluri. Kalau kita panas, tidak ada yang nyuruh. Kita nyari ke tempat yang teduh. Kalau kita lapar, tidak ada yang perintah. Kita pergi ke warung atau ke rumah buka lemari. Kalau kita dingin, kita nyari selimut. Nah ini aktivitas-aktivitas manusia yang dilakukan karena berdasarkan naluri atau insting. Ini pertama namanya hidayah ghoriziyah. Kemudian yang kedua hidayah hissiyah. Apa yang kita dapatkan, kita peroleh karena panca indera kita. Dari mana kita tahu kalau gula itu manis? Karena ada indera kita, yaitu lidah. Dari mana kita tahu kalau es itu dingin? Karena kulit kita menyentuh, ada indera kulit. Dari mana kita tahu kalau bau minyak wangi itu harum? Karena ada indera hidung. Cuma kemarin di waktu COVID-nya, alat penciuman kita itu tidak berfungsi. Nah, ini kita sudah kembali bisa berfungsi, kita bersyukur. Berarti kita masih mendapatkan hidayah hissiyah. Hidayah yang diperoleh karena peran panca indera. Kita bisa tahu kalau lampu itu ada abang, ada kuning, ada hijau dari mana? Karena ada indera mata kita. Kalau kita nggak punya indera mata, kita nggak bisa bedakan warna merah, warna hijau, warna kuning. Nah ini kita mendapatkan hidayah, namanya hidayah hissiyah, hidayah yang diperoleh karena kita diberi panca indera. Dan panca indera itu 5. Ibadah sholat juga dilaksanakan dalam 5 waktu. Nah ini hidayah yang kedua adalah hidayah hissiyah. Kemudian yang ketiga itu adalah hidayah akliyah, yaitu hidayah yang kita peroleh karena kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk karena akal. Kita bisa membedakan antara 5 kali 5, 5 tambah 5, 5 dikurangi 5 juga karena akal. Jadi dengan akal kita banyak sekali mendapatkan ilmu. Nah ini namanya kita mendapatkan hidayah akliyah. Dan yang terakhir adalah hidayah imaniyah. Nah ini yang paling penting. Kita mendapatkan hidayah berupa dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Kenapa ini hidayah yang terbesar dan termahal? Iya, karena hidayah imaniyah ini yang menetapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan Bapak sekalian, seorang paman Abu Thalib, kurang apa dekatnya dengan Nabi? Kurang apa imannya dengan Nabi? Kurang apa care-nya kepada Nabi? Kurang apa pergaulannya setiap hari dengan Nabi? Tapi karena Allah berkehendak lain, ternyata paman Abu Thalib meskipun orang terdekat Nabi wafat dalam keadaan menjadi orang kafir. Nabi ini sangat bersedih. Di antara satu sebab yang membuat Nabi menjadi orang yang merasa sedih adalah ketika pamannya mati dalam keadaan kafir. Meskipun Nabi merasa sedih, ya itu peristiwa. Maksudnya apa? Untuk pelajaran bagi kita semuanya bahwa yang namanya iman
itu yang menetapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Quran dikatakan, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, sungguhnya engkau tidak akan bisa beri petunjuk kepada orang yang sangat kamu cintai. Man ahbabta, orang yang sangat kamu cintai tidak bisa kamu beri petunjuk padanya. Ini untuk menunjukkan bahwa orang sedekat apapun kepada Nabi, ketika Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Walakinnallaha yahdi may yasha, tapi Allah lah yang akan memberi petunjuk, memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersyukur meskipun jauh dari Nabi, tidak pernah serawung dengan Nabi, waktunya terpaut 1500 tahun lebih dari Nabi, tetapi Allah berkehendak menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Makanya Nabi pernah dalam satu hadis mengatakan, tubali ummati, tubali ummati, tubali ummati, lam yaroni wa aminu bi. Beruntung sekali umatku, beruntung sekali umatku, beruntung sekali umatku, sampai 3 kali. Kenapa beruntung? Lam yaroni wa aminu bi. Mereka tidak pernah melihat aku, tidak pernah bertemu aku, tidak pernah serawung kepadaku. Wa aminu bi, tetapi mereka beriman kepadaku. Nah, ini Bapak-bapak sekalian, kita penting untuk bersyukur ternyata kita dijadikan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan iman ini akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu berbuat baik dan menjadi orang yang bahagia, selamat fid dunya wal akhirah. Ini jam 6 kurang seperempat, cukup nggih? Atau sampai jam 6, Pak? Oke, ya, berarti sampai jam 6 nggih. Ya, ini mohon izin kok nanti kelamaan. Ya, jadi ini pertama, alladzi khalaqani wa yahdin. Allah lah yang telah menciptakan aku dan memberi hidayah, memberi petunjuk, menuntun kita. Jadi kita ini hidup ini sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para rasul. Yang kedua, walladzi yut'imuni wa yaskin. Allah lah yang memberi makan kepadaku dan Allah yang memberi minum kepadaku. Jadi dalam Quran dikatakan bahwa wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk sekecil apapun di muka bumi ini kecuali kehidupannya, rizkinya, makan minumnya semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu hadis dikatakan ada 2 hal yang ini menjadi milik bersama. Satu, air. Jadi karena apa? Air itu adalah milik bersama. Makanya kalau ada orang punya sumur, orang lain ambil itu harus boleh. Karena sumur itu meskipun di tempat orang, tapi hakikatnya air itu adalah milik Allah. Ini dulu pernah ada satu peristiwa. Jadi ketika ada orang yang ketika dimintai air yang ada di sumurnya tidak boleh, kemudian dikatakan, ini airnya siapa? Airnya kamu. Tapi yang meletakkan air di sini siapa? Ya Allah, karena Allah yang punya bumi. Lah kalau begitu berarti air ini adalah milik bersama. Karena air ini milik bersama, maka ini untuk menjamin kehidupan makhluk di muka bumi termasuk umat manusia. Makanya dalam Quran Allah mengatakan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan aku jadikan segala yang hidup di muka bumi ini dari air dan dengan air. Makanya jamaah haji karena di Mekah, di Arab itu panasnya mencapai 49 kalau nggak salah ya. Itu kemana-mana selalu bawa air. Jangan sampai terjadi
dehidrasi. Ya, karena air itu menjadi tumpuan pertama bagi orang-orang untuk bisa hidup. Nah, ini wa idza walladzi yut'imuni wa yaskin. Allah yang memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Jadi kemudian yang kedua, hal yang menjadi milik bersama adalah al-kala. Kala ini rerumputan hijau-hijauan. Karena sebenarnya manusia itu kalau hanya sekedar untuk hidup meskipun tidak punya apa itu bisa. Makan hijau-hijauan yang ada sekelilingnya. Nah, ini Allah ketika menjamin manusia memberi makan dan memberi minum ini, ketika manusia tidak berusaha, yaitu dengan al-kala wal ma. Kemudian yang ketiga, wa idza maridtu fayashfin. Dan ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Ini pernah ada satu peristiwa di zaman Nabi Musa. Ini Nabi Musa ini sakit. Ketika Nabi Musa sakit, lama tidak sembuh, Nabi Musa minta tolong kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sudah lama menderita sakit, tetapi sampai saat ini aku belum sembuh ya Allah. Tolong beri aku kesembuhan. Apa jawab Allah? Karena yang menanyakan, yang minta adalah seorang nabi. Kemudian Allah mengatakan pada Nabi Musa, hai Musa, jika kamu sakit dan kamu pengen sembuh, maka datanglah kamu ke gunung dan ambillah satu daun yang ada di gunung, kemudian makanlah. Betul. Ketika disuruh oleh Allah untuk datang naik ke satu gunung, Nabi Musa naik ke gunung dan di sana mencari daun sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Kemudian setelah mendapatkan daun, kemudian Nabi Musa makan beberapa lembar daun. Ternyata dengan makan daun itu Nabi Musa sakitnya menjadi sembuh. Nabi Musa senang. Biasa ya orang sakit itu kalau sakit lama tidak sembuh-sembuh, kemudian menemukan satu obat yang bisa menyembuhkan, kira-kira rasanya gimana? Senang. Apa yang tadi menyembuhkan itu diingat-ingat terus. Diingat-ingat terus. Senang dengan apa yang tadi udah dimakan karena bisa menyembuhkan. Nah, kemudian setelah sembuh, Nabi Musa senang, diingat terus daun itu. Tetapi beberapa bulan kemudian Nabi Musa sakit lagi. Ketika Nabi Musa sakit, dia tidak mohon pada Allah. Dia ketika sakit langsung datang ke gunung. Terus ambil lagi daun sebagaimana daun yang dulu pernah dimakan. Ternyata makan beberapa lembar kok tidak sembuh-sembuh. Sudah makan sebagai makan yang lalu, tapi ternyata tidak sembuh. Karena tidak sembuh, akhirnya Nabi Musa mengadu kepada Allah, ya Allah, saya sakit lagi, dan setelah saya makan daun ternyata tidak sembuh. Apa jawab Allah? Wahai Musa, kamu dulu ketika sakit pertama, kamu ketika itu mohon kepadaku untuk bisa disembuhkan. Kemudian aku beritahu ada daun bisa kamu makan dan kamu jadi sembuh. Tapi sekarang kamu sakit lagi, ternyata kamu tidak mohon kepadaku. Kamu begitu sakit langsung makan daun, tidak melalui mohon kepadaku, makanya kamu tidak sembuh. Kira-kira pelajaran apa ini Bapak-bapak sekalian? Ini pelajaran penting bagi kita. Jangan sekali-kali ketika kita menginginkan sesuatu tidak memohon kepada yang punya. Kalau kita ingin sembuh, ya kita jangan langsung mencari kesembuhan, tapi mohon kepada Allah yang Maha memberi kesembuhan. Kalau kita ingin ilmu, ya jangan langsung kita belajar, tapi minta kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ingin rezeki, jangan langsung kita mencari rezeki, tapi mohon kepada yang beri rezeki agar diberikan rezeki. Ini pelajaran penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak boleh sombong. Kita pengen ilmu, kita pengen kaya, kita pengen sehat. Semuanya itu yang punya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan wa idza maridtu
fahuwa yashfi. Ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Ketika aku miskin, Allah yang beri kekayaan gitu. Ketika aku bodoh, Allah yang beri kepandaian. Nah, ini pelajaran penting bagi kita semuanya, bahwa segala sesuatu kita harus mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bahasa orang tua kita ya, kita itu ini harus berikhtiar dan berdoa. Berikhtiar dan berdoa. Ikhtiar bersifat lahiriah, berdoa bersifat batinnya. Ini penting ya. Jadi jangan sekali-kali kita berusaha tapi tidak pernah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penjelasan Nabi Ibrahim yang keempat adalah walladzi yumituni tsumma yuhyin. Allah lah yang mematikan aku dan Allah lah yang menghidupkan aku. Nah, ini pelajaran bagi kita semuanya, bahwa setiap manusia itu ketika merasakan hidup maka pasti merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggih napa mboten, Pak? Setiap orang itu pasti akan mati. Karena apa? Sudah pernah hidup. Ini dicontohkan oleh Nabi Idris. Nabi Idris pernah hidup, kemudian pernah mati. Maka setelah pernah mati, ketika masuk surga tidak mau keluar. Karena apa? Dijawab, karena saya sudah pernah hidup dan sudah pernah mati. Berarti hidup sekali, mati sekali. Hanya saja biasanya manusia itu takut mati, Pak. Nyun sewu kula panjenengan wedi mati napa mboten? Aghlabun nas yakhafuna 'anil maut. Kebanyakan manusia itu takut dengan mati. Kenapa? Dalam satu riwayat ada 3 sebab orang itu takut mati. 1, mereka berpikir bahwa sangunya belum cukup. Orang mati itu ibarat orang yang akan menjalani bepergian yang sangat jauh, yang membutuhkan sangu yang sangat banyak. Itu khawatir sangunya nggak cukup, nanti di sana ada apa-apa. Yang kedua, orang takut mati karena kebanyakan dosa. Orang jadi kalau merasakan dosanya banyak, kesalahannya banyak, merasa banyak hal-hal yang membuat dia itu berdosa, itu biasa takut mati. Karena nanti pasti akan dibalas dengan azab. Nggih mboten? Jadi kalau orang yang tahu bahwa dosanya itu masih banyak, itu takut sekali. Karena nanti pasti akan merasakan bagaimana balasan dari dosa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, orang mati itu takut karena khawatir kalau mati itu nanti tidak lebih nikmat dari apa yang sedang dirasakan di dunia. Sedang enak-enak seperti ini tiba-tiba sakit terus mati. Orang yang merasakan kenikmatan dunia itu biasanya takut mati. Karena apa? Karena ketika mati dia berpikir hidupnya akan lebih sengsara. Padahal tidak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih bagus dibanding dunia, dengan catatan jika bekalnya cukup. Lah makanya ini persoalan bekal. Jadi kalau kita ngomong mati, nggak usah ngomong mati. Yang paling penting bagaimana kita menyiapkan bekal untuk sangu ketika mati. Nggih mboten? Tidak ada lain itu. Wa tazawwadu fa inna kharazati at-taqwa. Buatlah bekal, dan sebaik-baik bekal untuk menghadapi kematian adalah at-taqwa. Kita melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini pada Bapak sekalian, ya termasuk saya juga. Jadi hari ini yang paling penting, kita semakin bertambah usia, semakin bertambah umur, semakin mendekati kematian, maka tidak ada hal lain yang penting kita lakukan kecuali memperbanyak menyiapkan bekal. Apa bekalnya? Banyak. Pokoknya semua kebaikan bisa kita lakukan sebagai bekal untuk kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima,
Perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya adalah walladzi yatma'u ayyaghfira li khati'ati yaumiddin. Tuhanku adalah Allah yang maha memberi ampun. Yatma'u, bersemangat, ayyaghfira li, untuk memberikan ampun kepadaku ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jadi dikatakan oleh Nabi Ibrahim bahwa yang namanya Allah itu adalah zat yang maha pengampun atas segala kesalahan yang dilakukan oleh umat manusia. Ini maha ghafur rahimnya Allah di sini. Jadi dosa apapun yang dilakukan oleh manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia salahnya besar, tetapi ampunan Allah jauh lebih besar. Nah, inilah Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kita belajar dari sejarah kehidupan Nabi kita di samping Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan mendapatkan bimbingan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Cekap semantelan makatan kirang salat menyuwun pangapunten. Bila taufik wal hidayah, biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.